Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Meters, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Tim Mat 21 kembali untuk membahas lanjutan dari materi turunan. Kali ini kita akan bahas aplikasi dari turunan. Untuk aplikasi turunan yang pertama, kita akan bahas gradien dari garis singgung. Oke Meter, sebelum kita mulai ke gradien, masih ingatkah dengan rumus persamaan garis waktu di SMP? Jika ada sebuah garis G dan garis G melalui sebuah titik dengan koordinat x1, y1, maka jika gradien dari garis G itu adalah M, persamaan dari garis G adalah y min y1 sama dengan mx min x1. Kita perhatikan titik yang dilaluinya di situ ada x1, y1 dengan gradiennya m ya di sini ya. Selanjutnya juga kita ingat bagaimana cara mencari gradien jika diketahui garisnya ya, persamaan garisnya. Nah, jika persamaan garisnya berbentuk y sama dengan seperti ini, y sama dengan ax plus b, maka gradiennya itu adalah koefisien dari x-nya. Jadi gradiennya adalah a. Nah, terkadang garisnya itu persamaannya variabel x dan variabel y-nya dalam satu ruas yang sama seperti ini, ax plus by. Maka nanti untuk gradiennya rumusnya menjadi min a per b, yaitu minus dari koefisien x per koefisien dari y. Selanjutnya Meters, kita juga akan ingat kembali tentang hubungan dari dua buah garis ya. Jika garis satu itu sejajar dengan notasi seperti ini dengan garis yang kedua, maka gradien dari garis 1 dan garis 2 itu pasti sama ya. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan garis 1 tegak lurus dengan garis yang kedua? Notasinya seperti huruf T terbalik seperti ini ya, T kapital. Nah, kemudian hubungannya adalah gradien dari garis 1 jika dikalikan dengan gradien garis 2 itu harus min 1. Oke Meter, sekarang kita ke gradien garis singgung kurva ya. Di sini saya punya kurva fx yang berwarna hijau ini yang dipotong oleh garis G. Titik potongnya di P dan juga di Q. Kita perhatikan koordinat titik P-nya ya. P punya absis A di sini, sehingga nanti ordinatnya itu tinggal substitusikan A-nya ke fx. Karena P ada di fx, maka nanti ordinatnya adalah fa. Nah, jika jarak dari absis P dan Q itu adalah H, maka nanti kita bisa tuliskan absis dari Q adalah A plus H. Sehingga nanti ordinatnya adalah A plus H yang disubstitusi ke F, yaitu FA plus H. Nah, sekarang Meters kalau saya mau cari gradien dari garis G, karena G diketahui melalui P dan Q, maka kita gunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik ya, yaitu y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Nah, y2-nya itu adalah fa plus h, y1-nya fa, x2-nya a plus h, dan x1-nya adalah a. Nah, substitusikan kita akan punya gradien G dengan notasi mg di sini ya. Jadi fa plus h dikurang fa per a plus h dikurang a. Bagian penyebutnya kita kurangkan A-nya. Jadi mg-nya atau gradien dari garis G itu adalah fa plus h dikurang fa dibagi h. Nah, sekarang Meters kalau saya ingin mengganti garis G yang asalnya garis yang memotong di dua titik menjadi garis singgung, maka titik potongnya dengan fx itu harus cuman satu aja ya. Nah, caranya ada dua. Pertama, kita bisa geser Q-nya melewati kurva fx di sini sehingga dia mendekat ke P, sehingga nanti G-nya akan menjadi garis singgung di titik P. Atau yang kedua, kita geser P-nya sehingga nanti dia mendekat ke Q dan dia akan menjadi G-nya akan menjadi garis singgung fx di titik Q gitu ya. Nah, di sini saya akan geser Q-nya mendekat ke P seperti ini. Perhatikan ketika dia digeser, itu H-nya dia mengecil ya. Artinya nilai H-nya akan semakin mendekati 0 nantinya. Nah, dia akan menjadi garis singgung si G-nya. Garis singgungnya di titik P dengan koordinat A, FA. Nah, sehingga kalau saya cari gradien dari garis G,
gitu ya. Tadi gradiennya kan ada H-nya ya di bagian penyebut nih, bagian H-nya. Nanti H-nya harus mendekati nilai 0 kalau G-nya ingin menjadi garis singgung. Sehingga gradien dari garis singgungnya itu adalah limit dari H mendekati 0 dari gradien MG tadi yang, gradien G ya, yang awal yaitu FA plus H dikurang FA per H. Nah, rumus ini limit H mendekati 0, FA plus H dikurang FA per H itu sebenarnya adalah f aksen A, atau turunan pertama dari fx yang x-nya diganti dengan absis titik singgung, yaitu kalau di sini berarti A ya. Absis titik singgungnya adalah A, seperti itu. Nah, kalau kita sekalian mencari garis singgungnya ya, persamaan garis singgungnya atau persamaan garis G di sini, karena G merupakan garis singgung dari fx ya di titik A, FA, maka kita gunakan rumus persamaan garis di SMP yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1, dengan Y1-nya itu adalah FA, kemudian X1-nya itu adalah A, dan M-nya adalah gradien dari garis G yaitu f aksen A. Sehingga persamaan dari garis G yang menyinggung fx di titik A, FA itu menjadi Y min FA sama dengan f aksen A dikali X min A. Sampai situ semoga meter semua mudah memahami cara mencari rumus dari persamaan garis singgung kurva dan juga gradien garis singgung kurva. Oke, meter, sekarang kita coba perhatikan contoh ya. Ini yang pertama contohnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan min X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3 di titik yang berabsis 1. Jadi, ingat ya, Y itu adalah fx. Kemudian jika disebutkan bahwa titik singgungnya berabsis 1 dan kita memisahkan titik singgung di awal itu adalah A, FA, maka ketika disebutkan absisnya 1, berarti A-nya yang bernilai 1 ya. Jadi kita udah punya A-nya 1, selanjutnya kita cari FA-nya. Kita masukkan A sama dengan 1 ke fungsi fx. Ini fx-nya ingat ya. Jadi x-nya kita ganti dengan A alias kita ganti dengan 1. Kita akan punya minus dari 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3. Ini min 1 ya. Yang ini minus 2, jumlahkan jadi min 3, ditambah 3, hasilnya jadi 0. Jadi FA-nya 0. Selanjutnya udah punya A, udah punya FA, tinggal mencari f aksen A. Ya, untuk mencari gradien garis singgungnya. Jadi, pertama kita butuh f aksen dulu, turunkan fx-nya. Ini min x pangkat 3 itu jadi minus 3x pangkat 2. Kemudian minus 2x pangkat 2 itu jadi min 4x. Dan 3 di sini dia jadi 0. Selanjutnya kita substitusikan A-nya. Jadi f aksen A-nya atau gradiennya di situ adalah minus 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1. Ingat ya, A-nya 1 ya. Akan diperoleh min 7. Tuh ya, sudah punya A, sudah punya FA, kemudian f aksen A, tinggal kita substitusikan ke persamaan garis singgung, yaitu Y min FA sama dengan f aksen A dikali X min A. Tadi FA-nya kita punya 0 ya. Kemudian f aksen A-nya minus 7 dan A-nya itu adalah 1. Substitusikan, kita punya Y min 0 sama dengan min 7 dikali X min 1. Kita kali-kalikan. Di ruas kiri kita punya Y, di ruas kanan jadi min 7X plus 7. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 7X plus 7. Nah, kadang kalau soalnya pilihan ganda ya, persamaan ini jadi nggak ada nih. Nah, kadang nggak ada yang kayak gini. Harus diapain? Kita pindahkan semua sukunya ke ruas kiri semua atau ke ruas kanan semua sehingga dia jadi sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini X-nya berkoefisien negatif ya. Biasanya koefisiennya suka pingin positif nih. Jadi kita pindahkan aja semua yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Kita akan peroleh 7X plus Y min 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini. Ya. Sampai situ semoga meter semua bisa mudah memahaminya. Oke meter, sekarang kita coba contoh berikutnya ya. Tentukan garis singgung pada kurva x kuadrat min y plus 2x min 3 sama dengan 0 yang sejajar dengan 2x plus y plus 3 sama dengan 0.
Nah, kita misalkan dulu aja garis singgung dari kurva x kuadrat min y plus 2x min 3 sama dengan 0 adalah garis G. Sehingga kalau disebutkan garis singgungnya, berarti si G-nya sejajar dengan 2x plus y plus 3 sama dengan 0. Ingat-ingat lagi hubungan dua garis di awal video. Karena dia sejajar, maka kita gunakan keterangan ini. Maka nanti gradien dari garis G dan garis 2x plus y plus 3 sama dengan 0 itu sama gitu. Nah, garis yang sudah ada persamaannya yaitu 2x plus y plus 3 sama dengan 0 itu harusnya sih bisa kita cari gradiennya ya. Kita ingat-ingat lagi di video awal juga saya jelaskan cara mencari gradien ya dari garis yang sudah ada persamaannya. Kalau persamaannya bentuknya y sama dengan, berarti koefisien x-nya adalah gradiennya. Kalau variabel x dan y dalam satu ruas seperti ini, maka rumusnya adalah minus dari koefisien x per koefisien y. Nah, untuk kasus ini berarti variabel x dan y dalam satu ruas ya. Sehingga untuk mencari gradien dari garis 2x plus y plus 3 sama dengan 0, kita gunakan minus dari koefisien x per koefisien y. Nah, koefisien x-nya di situ 2, koefisien y di situ adalah 1, berarti gradien dari 2x plus y plus 3 sama dengan 0 adalah minus dari 2 per 1. Sederhanakan dapatnya min 2 ya, sehingga gradien dari garis G pun harusnya min 2, karena tadi sejajar. Nah, ingat, gradien dari garis singgung itu notasinya adalah f aksen A ya, di awal ya. Nah, karena f aksen A sama dengan minus 2, dan kita belum punya fx-nya, kurvanya sudah ada gitu ya. Jadi kurva x kuadrat min y plus 2x min 3 sama dengan 0-nya kita ubah dulu jadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dan ini ingat, yaitu adalah fx ya. Sehingga kalau saya butuh f aksen, tinggal saya turunkan aja y-nya. X kuadrat jadi 2x jadi 2, min 3 jadi 0. Nah, kalau saya substitusi x-nya menjadi a gitu ya. Jadi kita punya f aksen a di sini. Hasilnya min 2 tadi yang ini ya. Kemudian kita ganti x ini juga dengan a. Kita akan punya min 2 sama dengan 2 kali a maksudnya ditambah 2. Nah, di sini kita akan punya a-nya. Berarti a-nya akan bernilai minus 2. Dan kalau saya sudah punya a-nya, harusnya saya bisa mencari f a-nya dengan cara substitusikan min 2 ini ke fungsi fx yang ini ya. Kita akan punya fa-nya, berarti jadi min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurang 3. Sederhanakan, min 2 kuadrat itu 4 ditambah min 4 berarti ya, jadi 0 dikurang 3, kita akan punya fa-nya adalah min 3 gitu. Udah tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. Rumusnya ingat ya, y min fa sama dengan f aksen a dikali x min a, dengan fa-nya ada di sini min 3 ya. Kemudian f aksen a-nya itu adalah min 2 di sini dan a-nya adalah minus 2. Ini saya tandain ya. F aksen a-nya, kemudian a-nya dan fa-nya. Substitusikan. Karena di situ fa-nya minus 3, masuk sini dia jadi positif ya, karena rumusnya negatif di sini. Kemudian f aksen a-nya tadi min 2. Kemudian a-nya juga min 2 ya. Dimasukkan jadi positif 2 karena rumusnya negatif. Sederhanakan, kita akan punya y sama dengan min 2x min 7. Kalau jawaban ini nggak ada, kalau soalnya pilihan ganda kadang suka nggak ada, ingat, kita pindahkan aja min 2x min 7-nya ke ruas kiri karena koefisien x di sini negatif ya. Kita upayakan jadi positif koefisien x-nya, dapatnya 2x plus y plus 7 sama dengan 0. Kita udah punya ya persamaan garis singgungnya ya. Oke, meters, kita ke contoh yang terakhir. Tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan sin x dikurang cos x untuk x-nya mulai dari 0 sampai dengan pi. Kemudian disebutkan juga bahwa titiknya, titik singgungnya tadi dia berordinat 0. Nah, ingat bahwa y itu sama saja dengan fx. Kemudian juga disebutkan tadi titik singgungnya berordinat 0. Dan di awal kita misalkan titik singgungnya adalah a, fa. Berarti yang dimaksud dengan ordinat itu adalah fa-nya. Jadi fa-nya bernilai 0.
Kemudian FA itu artinya kita masukkan A, kita menggantikan X-nya dengan A di fungsi F. Berarti kita akan punya nanti di sini sin A dikurang cos A ya, sama dengan 0 seperti itu. Lalu pisahkan trigonometrinya ke ruas yang berbeda, kita akan punya sin A sama dengan cos A. Yang ini sama saja dengan cos A sama dengan sin A. Nah, kita akan coba samakan trigononya di setiap ruas, jadi sama-sama cos gitu ya. Sama-sama sin juga nggak apa-apa, tapi di sini saya akan mengganti trigononya menjadi cos. Nah, sin itu bisa kita ganti menjadi cos dengan mengubah A-nya, mengubah sudutnya. Jadi seperti apa? Jadinya sin berubah jadi cos, tadi A-nya berubah menjadi pi per 2 min A. Nanti ingat-ingat lagi tentang sudut berelasi di kelas 10 ya. Nah, karena sudah sama-sama cos seperti ini, berarti kita punya dua penyelesaian ya untuk persamaan cos. Pertama, A sama dengan pi per 2 min A ditambah K kali 2pi. Yang kedua, A sama dengan minus dari pi per 2 min A ditambah K kali 2pi. Nah, untuk yang pertama, sederhanakan dulu, kita akan punya 2A sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Saya bagi 2 semuanya, semua sukunya kita akan punya A sama dengan pi per 4 ditambah K kali pi. Nah, K-nya itu adalah bilangan bulat, boleh berapapun, boleh positif, boleh negatif, boleh 0. Sehingga nanti kalau saya ganti K-nya, kita akan punya A-nya. A-nya itu nanti sama saja dengan X ya. Jadi A-nya itu akan bernilai mulai dari 0 sampai dengan pi gitu ya. Nah, kalau saya ganti K-nya dengan 0, kita akan punya A-nya sama dengan pi per 4. Nah, untuk K yang lain tidak akan memenuhi interval X mulai dari 0 sampai dengan pi gitu. Nah, untuk yang persamaan yang kedua, kita akan punya bentuknya 0 sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Jadi, kita nggak akan dapat A dari sini ya. Jadi kita udah punya A-nya, udah punya FA-nya tadi 0 ya. Selanjutnya kita butuh gradien garis singgung. Nah, ingat untuk gradien garis singgung kita harus turunkan dulu fungsi yang disinggungnya ya. Berarti kita turunkan dulu fx-nya. Sin jadi cos, min cos jadi plus sin ya. Nah, X-nya kita ganti dengan A. Tadi A-nya kita punya pi per 4 ya. Jadi kita ganti X-nya dengan A alias pi per 4. Kita akan punya cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Nah, cos pi per 4 itu setengah akar 2. Dan sin pi per 4 juga setengah akar 2. Sederhanakan, kita punya akar 2 sebagai efaksen A-nya. Nah, udah tinggal kita masukin ke rumus garis singgung ya. Persamaan garis singgung yaitu Y min FA sama dengan efaksen A dikali X min A. FA-nya kita punya 0, kemudian kita punya A-nya pi per 4, dan terakhir kita punya efaksen A-nya adalah akar 2. Substitusikan jadi Y min 0 sama dengan akar 2 dikali X min pi per 4. Sederhanakan, jadinya Y sama dengan akar 2X min 1 per 4 pi akar 2. Nah, meter sampai di sini materi gradien garis singgung kurva ya. Semoga meter semua bisa mudah memahaminya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa juga kalian bisa follow Instagram kami di mat21_official. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.